kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan kali ini tuh agak sedikit berbeda, hari spesial. Kenapa? Karena hari ini aku kedatangan dua teman saya dan mereka adalah hetero dan mereka cewek asli, ya kan? Saya akan perkenalkan kalian apa teman-temanku yang ada di sini. Yes, ini adalah Helen dan juga Kia. Mereka adalah hetero. Kita sedikit histori perkenalannya adalah kita teman kerja dulu, mantan teman kerja waktu kita kerja di mana? Four Seasons di salah satu hotel di Jimbaran. Dan mereka sekarang ada di sini karena memang kebetulan kita tetap menjaga hubungan pertemanan dengan baik meskipun kita sudah menjadi ex coworker gitu. Jadi sekarang Kia lagi ada datang di sini. Terus ini adalah tetangga saya. Yes, Helen. Terus sekarang kontennya adalah seperti yang kalian request selama ini. Kalau si Jisan Wilatin tanya dong teman-teman kamu kira-kira pendapat mereka tuh apa sih tentang kalau kamu adalah seorang gay gitu. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke topiknya, oke? Dan sekarang gue mau tanya-tanya ke mereka selama mereka hidup itu sebenarnya punya berapa banyak mereka teman LGBT dan juga kira-kira apa pandangan mereka tentang LGBT. Tapi yang pertama gue pengen main-main sama mereka dulu. Kira-kira mereka tahu kosakata apa yang biasanya dipakai sama orang-orang LGBT apa enggak ya? Khususnya gay. Soalnya biasanya kalau lesbian saya kurang begitu terlalu banyak teman berteman sama mereka dan gue nggak begitu terlalu tahu kosakata yang mereka gunakan. Tapi ini adalah kosakata yang biasanya normal digunakan para orang-orang gay, khususnya mereka kira-kira tahu nggak ya? Sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kamu selama ini sudah punya berapa banyak teman LGBT? Teman LGBT ada, mau hitung number? Enggak, maksudnya sih banyak atau sedikit atau? Enggak banyak sih, sedikit. Enggak banyak ya? Selama ini berteman sama kayak gay gitu punya berapa banyak? Maksudnya banyak atau sedikit? Banyak, tapi yang dekat nggak banyak. Yang dekat nggak banyak? Banyak. Maksudnya teman LGBT kamu itu adalah teman yang sering hangout apa hanya sekedar kenal-kenal aja? Close friend. Close friend, oke. Terus kira-kira terganggu nggak sih kalau misalnya kamu punya teman-teman seperti itu? Enggak sih. Karena rata-rata honestly teman-teman gay yang deket sama aku, even yang nggak dekat mereka itu baik. Berarti kalau misalkan close friend kamu tahu dong kira-kira kosakata apa yang biasanya mereka gunakan sehari-hari? Sedikit. Sepertinya kamu sudah begitu banyak pengalaman berteman dengan gay. Sekarang kita akan uji seberapa ngerti kamu tentang kata-kata dan kosakata yang biasanya mereka gunakan. Baiklah, yang pertama adalah makan. Makan. Enggak, makan aja loh. Sepertinya Anda dusta. Kamu sebenarnya tidak suka berteman sama mereka. Aku nggak ada. Aku nggak tahu makan doang, tahu aku. Mekong. Oh, nggak tahu. Masa sih kamu nggak tahu mekong kan? Baru ingat sorry. Yang pertama, saya. Biasanya mereka menyebut apa? Eka. Nice try. Kadang ada bisa Akika. Oh, iya. Berarti oke. Eka juga biasanya. Iya. Iya. Sumpah. Minum. Nggak tahu. Tapi aku nggak ada. Kalau mekong aku lupa, tapi kalau minum aku nggak tahu. Mina. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, pakai baru. Mina. Pusing. Pusaka? Aku malah nggak ngerti loh. Serius? Aku malah puspa biasanya. Iya, Kamu pusaka juga? Oh, iya. Karena ada di daerah tertentu kan Iya. beda-beda gitu. Jalan. Jalan. Panas. Aduh, nggak tahu gue. Tet. Ya panas. Panas. Tet. Nggak tahu. Panasonic enggak? Oh, panas loh. Panasonic. Oh, panas. Oke, aku dia. Bule. Londo. Beda jauh. Apaan gue nggak tahu. Buleleng biasanya. Aku nggak tahu. Masa nggak? Oke. Takut. Nggak tahu. Ini seberapa dekat sih kamu dengan pertama? Itu kata jarak. Iya. Apa ya takut ya? Takut itu adalah takara, Eka. Takara. Tahu nggak sih? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu jauh di luar ekspektasi. Laki. Hah? Laki. Rekong. Yeah. Kos. Kos tempat tinggal. Iya. Istana. Oh, biasanya Istana.
Weh, oke. Aku main ke istana. Aduh, sepertinya beda generasi deh pertama. Iya, beda daerah. Aduh, nanti gue beda-beda. Perempuan. Apaan? I don't know. Nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak tahu. Apaan emang? Pewong. Pewong, aku baru tahu. Oh, baru tahu masa kamu? Ih, beda. Perek itu beda tahu asli. Biasanya Itu pekerjaan kan? Gitu. Pewong nggak tahu. Pewong atau pewi. Macet. Macet. I don't know. Pemacet adalah Macica Muhtar. Pernah denger itu? Ya ampun, susah banget. Macica Muhtar. Iya. Aduh, kayak misalkan contohnya kayak Hakikat Tinta Mawar Klewong, Macica Muhtar, Panasonic gitu. Itu nggak pernah aku pakai. Nggak pernah tahu. Berarti habisnya Oh, nggak tahu ya? thanks, aku dapat kata-kata baru. Yes. Kayak sekarang nih Panasonic, benar-benar Panasonic ya. Angin sepoi-sepoinya tidak ada ini. Kalau keluar. Hang out. Bahasa Inggris. Keluar. Ya, apa hang out sama dong. Ya sih, keluar nggak ada tuh. Klewong. Masih. Pewong. Nggak tahu teman-teman. Oh iya, itu tinta klewong nggak pernah denger kayak gitu Nggak juga? pernah, belum pernah. Sepertinya kamu diragukan untuk bilang bahwa kamu close friend-nya adalah para gay deh. Nggak pernah dengar. Nggak pernah denger ya? Lewong nggak pernah. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaannya agak sedikit serius ya. Kamu kemana apa? Kemendosen. Nah, kemana? Ya nggak sih. Bener. 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 Tapi mungkin kalian ada yang lebih spesifik. Tapi kemandosnya bener. Dari singkatan dulu, LGBT kamu tahu nggak? LGBT, lesbian, gay, bisex, sama T, I don't know. Kalau T apa? T nggak tahu? Nggak tahu. Oke, baiklah. T adalah transseksual. Transseksual, yes. Yeah. Bahkan sekarang sudah ada kayak queer, aseksual, panseksual. Banyak ya. Banyak sekali dan itu diakui di dunia, cuma di Indonesia hanya hetero aja kita tahu ya. Oke, baiklah. Tahu nggak sih LGBT itu stand for? Ya, lesbian, gay, bisexual, transsexual. Ya. Ya kan? Kira-kira pandangan kamu tentang gay itu seperti apa sih? Maksudnya? Gay or at least LGBT menurut aku itu hak orang ya. Karena kita nggak pernah tahu feeling orang. Jadi kalau misalnya, terutama aku yang grow up di Bali, so lucky, beruntung banget karena di sini orang kebanyakan open minded. Orang semua pada ke Bali, jangan hidup di Bali, enak banget hidup di Bali. Kenapa? Kamu bisa milih hak kamu di mana. Kamu punya tempatmu sendiri, kamu punya komunitasmu sendiri. Jadi, selama aku di Bali itu tidak dibeda-bedakan banget dan itu like equal, like us, like real woman atau yang lain. Jadi sejauh ini nggak ada sama sekali terganggu dengan adanya itu. So far belum ada sama sekali pengalaman yang gimana-gimana. Apa menurut kamu orientasi seksual itu sebenarnya pilihan atau takdir sih? Kalau menurut aku itu pilihan setiap orang. Jadi kalau misalkan pilihan Kayak kamu memutuskan untuk di jalan ini, well it's a nggak bisa dibilang takdir karena itu pilihan. Tergantung setiap orangnya gitu loh. Iya. Keputusan setiap orang. Bener nggak sih? berarti kalau misalkan pilihan artinya kamu bebas memilih kamu mau jadi lesbian atau kamu mau jadi straight cup. Ini menurut aku ya. Jadi itu pilihan masing-masing orang gitu loh. Berarti kalau misalkan pilihan, apakah dari lahir kamu pernah ada di posisi dimana aku mau milih jadi straight apa jadi lesbian ya? Atau udah dari sananya begitu? Enggak dari lahir. Kalau dari lahir kan masih kecil nggak ngerti. Ya, namanya gitu. dari Maksudnya lahir pas kamu grow up udah mengerti gitu loh jalanku mau kemana. Kok sama perempuan aku nggak suka misalnya kayak gitu. Tapi kok aku tertariknya sama sesama jenis gitu kan. Berarti dari kecil memang udah ngerasanya ya udah begitu aja, nggak pernah memilih dong artinya. Dan Memilih dong. memilih. Aduh, aku dibuat bingung sama dia. Memilih dong, Memilih. karena kamu yang memilih jalan itu. Oke, pertanyaannya sekarang karena banyak sekali diskriminasi segala macam. Kalau dari orang hetero sendiri, bentuk support seperti apa sih dalam kata-kata buat mereka yang lagi masih mengalami diskriminasi di sana? Kalau misalkan kalau gay itu, kamu pasti masuk neraka, dengan judgement seperti itu, mereka kan agak sedikit bikin mereka down. Kira-kira dari kamu sendiri seorang hetero, kalau disuruh untuk kasih advice, itu advice-nya seperti apa? Be you, that's it. Be you, don't listen to others. Like me, honestly, I'm single mother. People will think like, Iya.
single mom. Going out kayak malam-malam keluar tuh kayak nggak baik. Negatif itu kayak gitu. negatifnya kita dapat. Nah sedangkan kalau gay, apa salah mereka? Iya. Apa? Ganggu banget juga? No. Bahkan aku bilang dari awal, teman-teman aku tuh juga kebanyakan baik. They are really sensitive and really good listener. Dia kan Yep. pendengar yang baik, dia akan ngerti bahkan daripada laki-laki sorry to lend to sendiri gitu. Makanya kadang gak sedikit loh cewek zaman sekarang yang curhat masalah cowoknya bukan cuma ke sahabat perempuannya, tapi ke sahabat gaynya. Tapi kamu nggak pernah khawatir kalau misalnya sahabat gay kamu itu justru akan nikung dari belakang mengambil laki-lakimu? Oh itu kebetulan pengalaman belum ada sih, nggak tahu Iya, ya iya. karena sama kenal sama kamu pun juga single. Iya, benar. Terus sebagai hetero, pernah nggak sih kamu lihat kayak ada komen-komen diskriminasi terhadap gay yang menurut kamu itu nggak pantas, atau justru kamu malah pro dengan komen-komen seperti itu? Kalau aku pernah dengar cerita dari teman aku yang kebetulan gay gitu, terus kayak dia pernah dengar orang-orang tuh bilang kayak ngapain sih gitu kan? Apa? Agak maju biar ini agak maju. masuk Oke, nih. siap. Biar suaranya. Kayak ngapain sih? Aku sebenarnya kalau pribadi seorang aku kan cuma melihat gitu loh, Iya. gimana respon teman aku. Cuman kalau aku lihat dari teman aku, dia kayak orangnya pembawaannya santai gitu kan. Ya udahlah, orang ngomong apa kan ini kehidupan gue gitu sih. Kalau dari menurut gue pribadi sih tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya jalannya menurut dia udah oke, kenapa enggak? Kenapa kita harus nambah-nambahin apa kayak bumbu-bumbuin dia? Kenapa sih kamu nggak bales dia gitu? Kayak menambah-nambah masalah. Jadi kalau orangnya udah mutusin yang hal yang selama itu baik dan nggak merugikan, Kenapa up to tidak? you gitu loh, selama nggak merugikan orang lain gitu. Tapi tetap saling mengingatkan juga gitu sebagai teman gitu kan. Oke. Terus ada pandangan juga kalau yang namanya gay itu menular atau orientasi seks itu menular. Apa menurut kamu gimana? Honestly, kalau aku pribadi karena aku ngumpulnya sama gay, yes I do believe that. Ya, percaya itu, percaya. Oh, jadi kalau misalkan kamu percaya orang bermain dengan gay banyak, terus kamu nanti tiba-tiba akan jadi gay karena nanti kamu Kalau aku tertular. sama gay karena aku perempuan kayaknya enggak ya. Tapi kalau kamu ngumpul sama lesbian, who knows? Karena cinta itu nggak ada yang tahu. Ya enggak. oke. Mungkin sekarang aku bilang, aku sorry ya, aku nggak mau, aku nggak banget sama jadi lesbian, nggak banget. Tapi once kamu dapet tuh feeling, kamu suka perempuan siapa, aku ngomong siapa. berarti kamu dalam titik di mana kamu khawatir kalau misalkan main sama lesbian kamu akan jadi lesbian. Tapi jadi kamu sangat ragu dengan apa? Sedikit sih karena aku punya pengalaman malah nggak ada pengalaman nggak enak untuk tentang lesbian itu sendiri. Karena dulu kayak misalnya nih ada satu teman yang punya teman lesbian, I try to ya kayak cuma ngomong ya udah nggak apa-apa sih cuma teman ini, tapi ternyata dia agresif. Jadi kayak berusaha membuat kita yang straight menyamakan, kita kan ini aku suka sama kamu terus kenapa gitu. Sedangkan nggak semua orang nyaman gituin. Terus pada saat itu perasaan kamu nyaman nggak? Enggak. Dan ada sedikit terpengaruh nggak? Enggak sih, kepengaruh sih enggak, cuman nggak nyaman aja karena kan jangan disamain dulu lah kalau mau temenan aja karena kebetulan ketemu orang yang agresif. Tapi ada temanku lagi yang punya teman yang lesbian, tapi mereka nggak terlalu show up kalau dia lesbian, mungkin malu, tapi kita tahu, kita diam, mungkin malu atau memang posisinya dia menghargai kita yang straight gitu. Terus pernah nggak kamu berteman sama lesbian terus tiba-tiba kamu ngerasa sedikit nyaman, akhirnya kamu pernah punya kepikiran I go lesbian or Belum pernah sih. belum pernah ya? Belum pernah kalau sampai sejauh itu. Oke, kalau misalkan melihat banyak sekali komen seperti kayak mean tweet atau hal-hal sepertinya jahat segala macam dan membuat para ini bukan hanya LGBT tapi semua orang baik yang mereka mungkin punya fisik yang kurang kayak mungkin menurut mereka tidak sempurna atau gendut banget atau kurus banget. Kira-kira buat mereka-mereka yang merasa kayak left alone, ditinggalkan sendiri dan seperti tidak punya temen, kamu akan kasih advice apa sama mereka? Aduh, aku orangnya juga nggak sempurna. Tapi kalau aku bilang sih, maksudnya jangan apapun komen negatif dari orang tuh sebenarnya jangan dimasukin ke hati gitu loh. Balik lagi ke diri kita, ya udah jalanin aja orang hidup kita, ngapain kita mikirin gitu kan? Itu nggak merugikan mereka. Jadi kalau dari aku, seorang aku yang juga belum sempurna ini mau kasih advice, pokoknya jalanin aja gitu loh. Iya. Yang penting dia yakin. Yang penting lo yakin Baik. gitu loh sama Iya. keputusan kamu gitu. Intinya nggak usah dengar kata orang, kan bukan orang yang ngasih makan kita. Oke. Iya. Menurut kalian, karena saya baca di salah satu komen kalau misalkan LGBT itu stand for longsor,
gempa, banjir, dan topan. Yap. Jadi mereka biasanya kalau misalkan kayak ada bencana itu ini adalah azab dari seorang karena banyaknya LGBT yang ada di di Indonesia atau di dunia ibaratnya. Kira-kira menurut kalian itu apakah related sama hal itu? Itu adalah sebuah azab dari Allah gara-gara ada LGBT terus kemudian adanya bencana-bencana itu, atau gimana menurut kalian? Ada hubungannya nggak sih? Itu yang ngomong by the way nggak punya dosa ya? Itu pertama aku bilang. Karena setiap orang kita nggak pernah tahu. Oke, let's say kamu teman aku, you're gay, I'm normal, let's say like that. Tapi siapa yang tahu kalau dosa aku lebih baik pada kamu? Ya. Kalau menurut kamu? Iya, sama. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Jangan, aduh please itu komen akhir zaman kayak deh. Kayak dia deh akhir zaman gitu. Jadi kayak come on, jangan kayak gitu. Jadi tidak kalau misalnya mereka mengkait-kaitkan dengan azab bahwa LGBT stand for bencana-bencana yang biasanya terjadi itu, kalian tidak setuju ya? Enggak, emang semua di BMKG orangnya ini. Guys, right? Halo, come on, make sense. Enggak. Oke, baiklah, terima kasih Kia dan Helen sudah datang di channel gue. Keren banget mereka ya, sumpah, makasih banget. Ya, begitulah obrolan kita bertiga. Mereka lah teman-temanku yang selama ini juga selalu support dengan apapun, sebenarnya bukan hanya LGBT aja, tapi tentang sesuatu yang memang kayak diskriminasi, ras, baik agama segala macam, pokoknya semua yang berkaitan dengan diskriminasi apapun itu kita against that. Yeah. Right? We against that. Just be kind to one and another, right? Baik sama siapa aja gitu. Oke, terima kasih buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa juga follow Instagram mereka. Kalau misalnya kalian yang suka pada curhat, sepertinya kalian mengharapkan kayak ada sebuah problem solving, atau saya sepertinya harus memberikan kalian nasihat-nasihat untuk diajak bicara, mereka juga bisa loh. Silakan follow Instagram mereka, nanti saya catat. Oke? Terima kasih kalau begitu. Bye bye. Bye bye.